Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة barakallahu fikum. Bapak-bapak semua, sahabat dan handai taulan, kawan-kawan seperjuangan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada hari Itsnain, hari Senin, tanggal 6 Zulhijjah. Hari Jumat insyaallah taala kita akan berada pada tanggal 10 Zulhijjah, Idul Adha. Itu artinya malam ini kita sudah berada pada tanggal 7 Zulhijjah. Ialah hari-hari terbaik, hari-hari mulia yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Dan insyaAllah Ta'ala nanti kita berbicara tentang Dzulhijjah, kurban, insyaAllah Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang korbankan harta, jiwa dan raganya untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Nabi kita bukan orang yang tidak berpeluang kaya, tidak berpeluang untuk memiliki jabatan, tidak. Apapun pernak-pernik dunia ini Nabi punya kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi tidak pilih, Nabi tak pilih itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya kesempatan untuk hidup lagi. Punya kesempatan untuk panjang umur, menikmati hasil dakwah yang sudah 23 tahun dijalankan Nabi. Tapi Nabi pilih alam akhirat, alam yang kekal abadi. Nabi pilih untuk bisa berjumpa dengan kekasih-kekasihnya. Nabi pilih untuk tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Allahu Akbar. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah, Nabi usia 25 tahun menikah. Maharnya untuk Khadijatul Kubra luar biasa. Puluhan ekor onta, ratusan juta. Nabi terus menjadi seorang pedagang, saudagar kaya bersama Khadijatul Kubra di kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika usia Nabi 40 tahun, ia betul-betul menjadi seorang yang sukses dengan kepercayaan yang luar biasa. Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi ketika risalah dakwah tauhid ia emban, satu persatu hartanya ia tinggalkan, satu persatu hartanya hilang, satu persatu pernak-pernik dunia itu ia tinggalkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Allahu akbar. Sampai ketika menjelang Nabi wafat, Nabi bertanya, apa yang tersisa lagi? Karena para nabi diharamkan untuk meninggalkan harta warisan dunia ini. Nabi tak tinggalkan emas, permata, pangkat, jabatan. Nabi tak tinggalkan itu semua. Yang Nabi tinggalkan hanyalah ilmu. Yang Nabi tinggalkan hanyalah hukum Allah, sunnahnya, kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Itulah hakikat perjuangan yang sukses sejatinya. Itulah pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita, agar kita selamat dalam kubangan kesyirikan, kezaliman, kegelapan masa jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan cahaya ilmu. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dituntut untuk jadi miskin, tidak. Kita dituntut untuk melepaskan semua harta kita, tidak. Tapi apa perjuangan kita untuk agama Allah Ta'ala ini? Apa yang telah kita korbankan untuk akhirat kita? Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil i'tibar wahai orang-orang yang berakal. Sahabat-sahabatku, handai dan taulan. Hidup di dunia ini hanya sesaat, dah lama-lama. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku kisaran hanya 60 sampai 70 tahun. Rasul yang mengatakan demikian, Rasul hanya umurnya 63 tahun. Dan ternyata ada orang-orang yang hidupnya tak sampai umur segitu. Karena rahasia Allah tentang kematian ini, kapan waktunya, di mana tempatnya, apa penyebabnya, mati soleh atau tidak, yang ada hanya tanda-tanda husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kita tidak tahu. Boleh jadi esok hari kita tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah? Atau boleh jadi nanti malam. Makanya ketika Allah Ta'ala ciptakan kita untuk beribadah kepadanya, akankah ibadah-ibadah kita ini betul-betul telah Allah terima? Kita tidak tahu. Disinilah kita pentingnya ilmu untuk terus memperbaiki amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara dosa-dosa kita banyak. Kalaulah kita menggali lubang 40 tahun lamanya, sehingga ia telah menjadi sebuah danau besar. Bukan danau lagi, 40 tahun dengan alat berat. Tiba-tiba sampai 40 tahun kita gali, sudah lautan itu ya, lubang yang demikian dahsyat. Tiba-tiba kita dikasih kesempatan untuk menutupnya dan harus ditimbun lagi. Harus tertimbun semuanya selama 1 tahun saja. Akankah tertutup lubang yang 40 tahun kita gali hanya dengan timbunan 1 tahun? Tidak. La ilaha illallah. Sekarang kita bermaksiat sudah sekian lama. Kita tinggalkan Allah untuk dekat taat kepadanya sudah sekian tahun lamanya. Lalu Allah kasih kita kesempatan sedikit dan kita dapatkan hidayah tauhid. 1 tahun untuk bertaubat. Akankah dosa-dosa 40 tahun itu terhapus? La ilaha illallah. Bagaimana cara agar timbunan yang galian 40 tahun tersebut bisa kita tutupi? Kalau alatnya bekerja 1 alat berat, cari 10 alat berat atau 40 alat berat untuk menimbun itu lagi. InsyaAllah tertimbun dalam waktu 1 tahun.
Artinya, kalau maksiat kita banyak, dengan puluhan tahun telah kita tinggalkan Allah, kita berada dalam kubang kemaksiatan, kita harus buat amalan yang besar yang menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak itu, dalam kesempatan yang kita tidak tahu akankah sampai 1 tahun lagi. Sebab tidak ada yang bisa menjamin di antara kita hidup 1 tahun lagi, 1 bulan lagi tak ada. Jangankan 1 bulan, 1 pekan, 1 hari pun tidak ada jaminan kita untuk hidup. Boleh jadi esok hari kita tinggalkan alam yang bernama dunia fana ini. Maka carilah amalan-amalan yang bernilai pahala besar di sisi Allah Ta'ala. Dan amalan di antara amalan yang paling besar menghapuskan dosa-dosa kita itu adalah tubu ilallah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk taubat ni ada di hati, ia bermula. Banyak orang yang tahu taubat tapi dia tak nak taubat. Kena tak sampai masuk ke dalam hatinya. Maka taubat yang berangkat dari hati, yang ingin kembali merubah pola hidup kita dan menyesali perbuatan kita, itulah yang paling utama. Barakallahu fikum. Dan ini sekarang kesempatan kita Zulhijjah ini untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya capek letih kita di sisa-sisa umur ini haruslah kerana Allah. Kalaulah ada ungkapan gemilang di usaha belia dengan iman, kita harus buat kaedah yang sudah tua-tua ini gemilang di sisa-sisa usia. Dan berapa lama lagi sisa usia kita? Baik, sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekan-pekan yang lalu kita bahas kitab Tauhid sampai pada surah Az-Zariyat tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan hidup kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tak inginkan dari mereka agar mereka memberiku rizki, dan tidak pula yang aku inginkan agar mereka memberikan makanan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rizki dan pemilik kekuatan yang kokoh. Jadi tujuan kita hidup adalah beribadah kepada Allah. Pada kesempatan ini kita tidak membahas tentang aspek tauhid, walaupun ibadah itu juga tauhid. Tapi pada kesempatan ini, kajian kali ini kita akan banyak bahas tentang fikih Zulhijjah dan fikih kurban insyaallah ta'ala, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah bulan Zulhijjah, ibadah kurban insyaallah ta'ala. Tetapi kita butuh punya usul, punya kaedah dasar dalam beribadah ini. Di dalam masalah ibadah ada beberapa pembahasan yang harus kita rampungkan. Pertama, apa itu ibadah? Yang kedua, syarat sahnya ibadah. Yang ketiga, kesempurnaan ibadah. Yang keempat, sampai kapan kita beribadah. Yang kelima, pembatal-pembatal ibadah. Saya tidak bahas semuanya. InsyaAllah ta'ala pertemuan yang akan datang kita detailkan secara kaedah-kaedah ini, qawaid dan dawabitnya. Tapi saya tentulah berikan juga pengantar untuk memasuki hukum fikih atau tentang berbicara tentang hukum-hukum yang terkait dengan Zulhijjah dan ibadah kurban. Apa itu ibadah? Secara ringkas, ibadah adalah satu nama
yang dicintai oleh Allah berupa perkataan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Satu nama untuk perkara-perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Satu nama bagi perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala berupa perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Berarti ibadah itu ada dua atau ada tiga: perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Yang batin itu apa? Yang ada di hati kita. Allahu Akbar, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita merasakan satu getaran, satu kekuatan, satu perasaan bahwa Allah Maha Besar. Dan di antara ibadah batin itu yang paling besar adalah tauhid. Saya hanya memberikan sebuah ungkapan sedikit saja. Kalaulah kitab fikih mulai dari taharah, kalau rubu' ibadahnya sampai kepada kitabul hajj, kitab haji, atau sebagian para ulama membawakan kitab jihad, dan hukum fikih itu ada fikih ibadat, ada fikih muamalat, ada fikih munakahat, ada fikih jinayat. 4 bagian dari fikih dibahas oleh para ulama dengan kitab yang berjilid-jilid. Itu ibadah apa? Ibadah dan perbuatan yang zahir. Yang batin mana dia? Enak enggak Pak kalau ibadah itu, kalau sesuatu tu yang hanya yang zahir, yang tampak saja, sementara yang batin tak terasa? Coba gulai yang dibawa Bang Edi tadi, tak terasa asinnya, enak enggak kira-kira? Tapi kena sagotok gagam jo, lado, serasi betul, terasa ada bumbu, terasa ada kenikmatan. Ngarasa itulah dia yang tak tampak tuh. Kalau garam boleh tampak, tapi asin mana tampak? Sekarang Allahu Akbar boleh tampak sama orang salat, takbir, angkat tangan, tapi yang ada di hatinya masing-masing merasakan. Ada yang terasa manis, ada yang terasa hambar, ada yang terasa muak sekali. Dan itulah bagian amalan-amalan hati. Di manakah pelajaran ini? Kalau ada kitab yang kita kenal tentang fikih taharah, fikih salat, fikih siyam, fikih haji, fikih zakat, fikih-fikih seterusnya, ini juga ada fiqhul qulub, fikih hati. Kalau para ulama menyusun kitab fikih amalan-amalan zahir ini berjilid-jilid, fikih amalan hati juga berjilid-jilid. Nah, itu dia. Kalau ndak kita pelajari keduanya, bisa-bisa kita seperti makan tak terasa asinnya. Lelo mak santua. Ndak terasa. Kopi, kalau ndak terasa mani kopi pahit itu ubek badan. Kalau ibadah Pak tak terasa nikmatnya itu. Oh, gelisah kita, tak enak. Maka yang harus dicari bukan hanya pandai ini, pandai gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan zahir saja, tapi ada kekuatan batin di dalam itu. Tapi malam ini kita bukan ngaji ini. Terhimpunlah dia dalam satu kata yang diajarkan Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak
Inilah tingkatan ketiga dari agama kita ini. Setelah Islam, iman, dan yang ketiga ini adalah ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tak bisa demikian, ingatlah Allah senantiasa melihatmu. Allahu Akbar. Baik. Itu baru pengertian ibadah. Sekarang bagaimana kita beribadah? Atau syarat diterimanya ibadah, atau syarat sahnya ibadah. Sebelum saya sebutkan, ada sebuah kaidah. Kita beribadah ini kepada Allah, an na'budallaha kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah sukai, yang Allah cintai, bukan yang sesuka-sukanya kita, bukan yang semau-maunya kita. An na'budallah kama yuridullah. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah Ta'ala mau. Nah, itu kaidah penting. Berarti kalau seperti itu, kita perlu ilmu. Seperti apa sih yang Allah Ta'ala inginkan? Kalau Allah Ta'ala suruh kita salat, aqimis salat, Rasul mengajarkan kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana saya salat. Zahirnya. Kalau batinnya tidak terkejar sama kita tuh. Bagaimana tingkatan muraqabah Nabi, tingkatan ihsannya Nabi, luar biasa. Baik. Kalau kita melaksanakan ibadah haji, khudhu manasikakum, khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian tata cara ibadah haji saya ni. Allahu Akbar. Baik. Makanya para ulama menyebutkan ibadah itu yang paling penting adalah betulnya, atau seperti yang Allah inginkan. Makanya ketika Allah Ta'ala menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, surah Al-Mulk, ayat yang kedua, ialah Allah yang telah menciptakan khalaqal mauta, yang menciptakan mati dan hidup. Para ulama menyebutkan kenapa Allah Ta'ala sebutkan mati dan hidup, padahal duluan hidup baru mati. Sebagian para ulama kata dulu kita tiada, mati itu, lalu Allah hidupkan. Sebagian lagi mengatakan bahwa itu menunjukkan agar manusia merasakan kedekatan dengan kematian. Allah Ta'ala memulakan ayatnya dengan menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji di antara kalian siapa yang lebih baik amalannya. Allah Ta'ala tak sebut aktsara amala, yang banyak amalnya, tidak, tapi yang lebih baik amalnya. Sekarang yang lebih baik itu seperti apa? Kalau banyak saja Pak, tapi tak berkualitas, apa faedah? Santri banyak, tapi tak berkualitas. Mana mau dapat anak babi banyak, tapi babi. Daripada anak singa cuma sikit, tapi singa. Barakallahu fiikum. Ya, tak ada yang mau ya. Kalau anak babi kan banyak, anak singa sikit. Jadi kita bukan melahirkan anak babi, tapi melahirkan anak singa. Tapi singanya bukan singa hutan, tapi singa podium. Nah, itu dia. Baik. Sekarang amalan yang baik ini apa? Fudail bin Iyad menafsirkan ayat ini. Amalan yang baik ini, yang ahsana amala ini adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlasnya dan yang paling betul.
Berarti syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua betul. Apa itu ikhlas? Makana lillah, sesuatu yang karena Allah. Ikhlas itu Pak, khalisa, murni. Murni. Seperti apa yang murni Pak? Allah Ta'ala buat perumpamaan dalam Al-Quran seperti susu. Murni. Dalam tubuh sapi itu ada darah, ada cairan-cairan yang lain, ada cairan-cairan yang berada dalam tubuh. Tapi kenapa kok ketika diperah yang keluar hanya susu yang murni? Allahu Akbar. Dalam diri kita banyak yang tidak baik. Ada tujuan duniawi, ada tujuan ini, ada tujuan itu. Tapi ikhlas, maka lillah, sesuatu yang murni dan hanya untuk Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Dan ilmu ikhlas ni ilmu tingkat tinggi Pak. Berat, luar biasa. Orang kalau dapat dia ilmu ikhlas, hidupnya tenang, hidupnya damai. Baik, kita bukan bicara ini. Sekarang kita berbicara tentang wa aswabuhu, wa ashawabuhu, yang sawab, yang betul. Betul itu apa? Muwafiqan li sunnah, yang sesuai dengan petunjuk Nabi. Dan sesuai dengan petunjuk Nabi itu harus pas dalam 6 perkara. Jadi bukan hanya Assalamualaikum Mas. Masya Allah. Harus sesuai dengan dalam 6 perkara. Jadi bukan hanya sekedar sesuai begitu saja. Udah cocok kok. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa sesuainya amal ibadah itu ada dalam 6 perkara. Yang pertama, sesuai dalam sebabnya kita beribadah. Sesuai dalam sebabnya. Seperti apa kira-kira contohnya? Sebab itu umpamanya, kenapa kamu salat 2 rakaat? Sebab sekarang sudah masuk waktu fajar, salat subuh. Betul sebabnya. Atau kenapa kamu baca surah Al-Kahfi? Ini hari Jumat. Ada hadis yang menjelaskan bahwa dianjurkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Berarti sebabnya sama dengan sebab yang diajarkan Nabi. Apalagi contoh sebab yang lain? Kenapa kamu salat 4 rakaat? Ini waktu zuhur. Nah, itu yang biasa-biasanya. Kenapa kamu baca Alhamdulillah? Karena saya bersin. Rasul mengajarkan Alhamdulillah. Tapi habis bersin, acin, dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa kamu baca salawat? Saya kan bersin. Iya, yang diajarkan Nabi baca bersin, baca Alhamdulillah. Tapi ini kan salawat kan betul juga. Oh, Nabi tidak ajarkan baca salawat setelah bersin. Tapi Nabi ajarkan baca Alhamdulillah setelah bersin. Tapi kalau mutlak saja baca selawat, dia tidak ada bersin, tidak ada apa, teringat dia Allahumma sholli ala Muhammad, boleh saja. Tapi ada kaitannya, ada sebabnya sehingga dia membaca selawat atau membaca amalan tertentu, mengerjakan amalan tertentu, dan dia membuat sebab dengan sebab yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka dia fahuwa mardud, maka itu tertolak. Ini sebabnya. Apapun itu, Pak. Nah, baik. Itu yang pertama. Nampak Pak ya? Sebabnya. Kenapa kamu sholat dekat dengan dinding? Karena sebabnya
Ini tempat nih, bukan sebab. InsyaAllah nanti. Sebab ini apa lagi kira-kira yang lain? Ya. Kenapa kamu melaksanakan takbiran atau bertakbir? Nah, ini sudah masuk waktu-waktu yang dianjurkan bertakbir. Boleh. Atau misalkan kenapa kamu azan? Sudah masuk waktu salat. Tapi kita salat Idul Fitri, Idul Adha, kita hantam azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kamu azan? Tapi kan azan ini manggil orang. Iya, ada ndak Nabi buat sebabnya, sebab masuknya Idul Fitri, salat Idul Fitri dan Idul Adha, ada ndak Nabi ajarkan sebab itu kita harus azan? Ndak ada. Berarti kalau seperti itu, sebab kita melakukan azan ndak sama dengan sebab yang diajarkan Nabi. Nabi tidak, azan itu hanya sebab masuk salat waktu atau wajib, salat wajib masuk waktu salat wajib, azan Nabi. Itu arti sebabnya sama dengan sebab yang diajarkan Nabi. Baik, ini yang pertama. Mudah dipahami insyaallah taala. Yang kedua, sama dalam waktu, sesuai dalam dengan waktu yang diajarkan Nabi. Waktunya kurban itu kapan? Apa? 10 Dzulhijjah. Terus hari tasrik itu hari apa saja? 11, 12, 3. Berarti jumlah hari berkurban atau menyembelih hewan kurban berapa hari? 4 hari. Ini disembelihnya sebelum kurban. Berarti waktunya tidak sama dengan waktu yang diajarkan Nabi. Maka, tapi boleh tidak dimakan hewannya itu? Boleh tidak? Bolehlah, kalau memang disembelihnya. Tapi tidak semua yang disembelih terhitung sebagai hewan kurban, walaupun berkorban uang dia. Tapi tidak sebagai hewan kurban. Udhiyah tidak. Baik. Waktunya harus sesuai dengan waktu yang diajarkan Nabi, yang sesuai dengan waktu yang diajarkan Nabi. Baik. Termasuk juga baca surah Al-Kahfi tadi. Kenapa kamu baca surah Al-Kahfi? Karena ini hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Kenapa kamu baca surah Al-Kahfi? Ya, ini hari Senin, hari baik. Berarti dia membuat satu waktu yang Nabi tidak membuatnya. Berarti haram, Ustaz. Tunggu. Jangan cepat-cepat haram. Ya. Coba kita pahami bahwa ini kita berupaya mengerjakan amalan seperti amalan yang diajarkan Nabi. Sebab amalan yang diajarkan Nabi saja belum kita amalkan. Terus kenapa kok kita amalkan yang tidak diajarkan Nabi? Selesai. Nah, dan agama ini kita beribadah kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan. Yang Allah Ta'ala inginkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah untuk kalian pada diri Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang sempurna. Saya sudah katakan, kita disuruh mencontoh Nabi dan dilarang menyelisih Nabi dalam ibadah. Dalam soal urusan dunia, silakan. Selama tidak haram. Ibadah. Kenapa kita disuruh untuk ikut Nabi? Minimal ada 3 alasan. 1, agama Islam ini sudah sempurna disampaikan Nabi. Adakah yang sempurna pengen kita kurang-kurangi lagi? Yang kedua, Allah telah menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang sempurna. Terus kita ambil suri tauladan yang lain? Ini yang sempurna, tidak kita ambil? Yang ketiga, jalan kebahagiaan adalah dengan mengikuti Rasulullah, dan jalan kesengsaraan adalah dengan menyelisih Rasulullah. Mau bahagia atau mau sengsara? Mau bahagia. Lanjut yang ketiga. Nah, apa yang ketiga? Sesuai dalam tata caranya. Seperti apa tata caranya? Pamannya tata cara apa? Tata cara salat.
Allahu Akbar, angkat tangan, atau seperti ini, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Seperti orang mau bersilat pula dia kan, tidak tepat. Walaupun pendekar besar dia Allahu Akbar, gini pula tangannya, tak pas. Maka begitulah seluruh gerak-gerik kita. Dulu Pak, saya dapat ilmu dari paman-paman kita di kampung. Ya, orang-orang kampung lah. Saya besar di sini tapi saya lahir di desa Ludai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Jadi ibu jari ini ketika wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nempel ke telunjuk. Apa sebab? Allah Muhammad tak boleh bersatu, tak boleh bercerai. Ini katanya tak bisa berpisah. Sekarang gini saja. Ini dari mana? Sebab salah satu atau sumber kita keliru dalam agama ini dua. Satu, berdalil dengan yang bukan dalil. Kedua, salah di dalam memahami dalil. Ingat ini. Sekarang dalilnya dari mana? Oh, rasanya mantap. Kalau dalil untuk rasa-rasa, itu pasnya untuk makanan. Tukang buat rumah makan dia cocoknya itu. Ala kuliha. Baik. Jadi ini cara. Adakah Nabi? Kita harus bertanya. Adakah Nabi kerjakan seperti ini? Kalau tidak, kita dapat dari mana? Agama ini ditinggalkan Nabi putih berseri, terang benderang, malamnya saja laksana siang. La yazi'u anha ba'di illa halikun. Tidaklah ada orang yang menyimpang dari jalan yang terang ini, melainkan dia akan binasa. Mau binasa kita hidup ini tidak mungkin. La ilaha illallah. Oh, Ustaz, ya banyak orang buat seperti itu dah sekarang. Jangan kaji orang, kaji kita. Dari mana asal? Dari ibadah kita. Sebab la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu kerjakan kalau tidak ada ilmu kamu tentang itu. Ada. Dan kita ibadah ini belajar. Kita belajar agama ini bukan ingin menilai orang, bukan ingin menghardi orang, bukan ingin menyesatkan orang, bukan ingin mencampakkan orang, bukan ingin menyalah-nyalahkan orang. Kita belajar agama ini untuk bisa duduk bersimpuh, mendekatkan diri dan hati kita kepada Allah, menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Itu sebabnya orang lain kalau nak dia buat seperti itu, serah dialah. Tapi kalau dia bertanya atau kita bisa mampu menyampaikannya, alhamdulillah. Dia terima, tak dia terima, apa boleh buat. Barakallahu fiikum. Nah, ini satu contoh tata cara. Nih, tata cara. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa lagi contoh tata cara yang lain? Ada orang buat Allahu Akbar. Dia kan ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Pertanggungjawabkanlah nanti di hadapan Allah. Adakah kira Nabi berkesuasaian sedekap kita dengan sedekapnya Nabi? Oh, tapi hati sanubari sini Pak Ustadz. Iya, Nabi juga punya hati sanubari. Ada tidak riwayatnya Nabi pegang seperti itu? Allah. Ya. Kalau Bapak mau lebih contoh, saya bisa kasih contoh banyak. Mau tambah contoh banyak Pak? Banyak contoh lain. Tata cara zikir, kadang-kadang dia umum dalilnya. Fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak-banyak. Dulu Pak, tapi Bapak jangan marah sama saya. Kalau marah Pak sama saya tak jadi saya sampaikan. Dulu saya dapat sebuah hadis, fa inna khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berupayalah kita membuat
Nabi buat begitu kerana sayangnya kita kat Nabi, kerana sayangnya kita kepada Allah. Allah suruh begini, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sekiranya cintamu benar adanya duhai kawan, sungguh orang yang mencintai akan tunduk dan patuh kepada yang ia cintai. Allah suruh begini, kita harus buat begitu. Allah tak suruh, kita tak buat. Allahu Akbar. Nih, banyak contoh yang lain. Itu tata cara. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan. Contohnya masih banyak, tapi nggak saya detailkan. Kemudian tempat. Yang keempat, tempat. Dulu Pak, saya pernah pergi ziarah ke kubur siapa? Kubur Syekh Burhanuddin namanya, di Kuntut Robah sana. Ya, sampai sana sholat kita 2 rakaat. Karena rasanya ini kan wali Allah. Boleh tidak sholat Pak? Sekarang sholat boleh, tapi pas tidak kita sholat di kuburan. Ternyata ada hadis Nabi yang melarang sholat di kuburan. La tusallu ilal kubur. La tusallu ilal kubur. Jangan kalian salat menghadap kuburan. Kalau Nabi larang, itu apa nak kita buat? Berarti tempatnya tidak pas. Alhamdulillah sejak dapat hadis ini tidak saya buat lagi. Ya. Kemudian salat itu ada yang lebih utama untuk kita umpamanya datang dari luar, masuk kita ke masjid. Kan ada yang salat di tengah, ada yang salat di depan, dan salat di belakang. Mana yang lebih utama? Salat sunnah. Yang lebih utama salat mendekat ke sutrah namanya. Karena Nabi menyebutkan la tusallu illa ila sutrah. Jangan kalian salat kecuali menghadap kepada sutrah. Apa itu sutrah? Ada pembatas. Ya, para ulama menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain, ya. Syekh Abdul Azim Badawi dalam Al-Wajiz fi Sunnah Kitabil Aziz juga mencantumkan hadis ini, ya. Itu jaraknya, atau dalam kitab lain, dalam kitab Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, juga disebutkan itu 3 hasta jarak antara sutrah pembatas itu dengan tempat kita salat. Boleh sutrah itu dinding, boleh apapun yang sekira-kira ada 1 jengkal lah, ya, atau mungkin boleh tas, ya, atau boleh punggung orang, boleh. Lebih utama di situ. Ini tempatnya. Kenapa kita buat seperti itu? Nabi buat seperti itu, selesai. Tempatnya pas dengan tempat yang diajarkan Nabi. Kalau ibadah haji tempatnya di mana? Di Mekah sana. Dibuat pun lebih megah dari Ka'bah itu. Tapi kita buat ibadah haji sini. Dibuat di mana? Dibuat di Gemah. Nabi dasar lah ni Gemah. Sebesar apapun dibuat, tempatnya tak tepat. Ini dia. Makanya tepatkanlah tempat ibadah kita dengan tempat ibadah yang diajarkan Nabi. Itu dia. Baik. Selanjutnya, udah berapa nih? 4 ya. Yang kelima, bilangan. Bilangan untuk baca subhanallah itu 33 kali. Dah baca 33 kali saja. Ustaz, saya mau lebih banyak Ustaz. Tapi kalau selesai solat dah cukup 33 kali saja. Makanya bilangan yang ditetapkan Nabi, baca sebanyak yang ditetapkan Nabi. Bilangan yang tidak ditetapkan Nabi, jangan ditetapkan oleh kita. Umpamanya baca selawatnya 4444 kali. Jangan. Kalau Nabi tidak tetapkan baca selawat sebanyak-banyaknya, bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan tetapkan. Hantam. Ini dia. Itu kadar banyaknya itu. Makanya ketika menyebutkan berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak, seingat saya Imam As-Sa'di menyebutkan itu makna banyak di sini ada 2. Pertama, berzikir dengan pada momen-momen yang diajarkan Nabi. Keluar rumah baca zikir ini,
nampak ini, baca zikir itu. Baik. Yang kedua, baca zikir yang tidak ditetapkan Nabi bilangannya secara mutlak, seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi tak tetapkan bilangannya, bacalah sebanyak-banyaknya, 1.000.000 kali pun boleh. Baik. Itu bilangan. Rakaat salat subuh jangan tambah. Demikian pun salat sunnah. Tak usah tambah. Yang keenam, sesuai dalam jenisnya ibadah itu. Seperti berkurban dengan apa? Kambing, sapi, onta. Seseorang punya ayam hutan, harganya diminta orang 20 juta. Oh enggak, kali ini saya kurban dengan ayam hutan ini aja lah. Kalau orang dah minta ayam hutan saya ini 20 juta, tak sah. Tak ada kurban dengan ayam jenisnya. Atau tapi kuda saya Ustaz ini luar biasa. Kuda ini dia diminta orang 60 juta. Kan harga kuda mahal-mahal. Oh, Nabi tak buat kurban dengan kuda. Walaupun kambing harganya 600.000, dia tidak cacat, sah untuk kurban. Barakallahu fiikum. Inilah 6 hal sesuainya ibadah dengan yang diajarkan Nabi. Baik. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tentang ibadah tadi? Ada dicatat Zaki? Saya sudah sebutkan. Syarat ibadah. Dah, syarat ibadah. Apa lagi itu? Ada tadi yang tidak saya sebutkan, tambahkan. Macam-macam ibadah. Ibadah itu ada 4 macam. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, dan ibadah harta. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan, dan ibadah harta. Baik. Apalagi pembahasan tentang ibadah ini? Kesempurnaan ibadah. Ibadah itu Pak, sempurnanya ibadah kita seiring sejalan lisan, anggota badan, dan hati. Hati kita juga hadir dalam ibadah kepada Allah. Bahkan para ulama menyebut ibadah disebut ibadah karena ada ketundukan di dalam hati kepada Allah. Ada ketundukan ibadah dalam hati kepada Allah. Al-khudu' wa tadhallul. Besok kita bahas. Makanya ibadah, rukun ibadah hati atau kesempurnaan ibadah itu ada 3 hal. Yang pertama, sempurnanya rasa cinta kepada Allah dalam hati seorang yang beribadah itu. Yang kedua, sempurnanya rasa hina diri di hadapan Allah. Kalau saya Al-Hafidh Al-Hakami dalam A'lamus Sunnah Al-Mansyurah menyebutkan 2 hal ini. Kamalul hubbi ma'a kamalidz dzulli. Sempurnanya rasa cinta kepada Allah bersamaan dengan itu sempurnanya rasa hina diri di hadapan Allah. Itu dia sempurna ibadah itu. Atau rukun ibadah hati itu ada 3. Ini tadi. Ada cinta, ada harap, ada takut. Jadi dalam ibadah kita itu, dalam hati kita itu ada rasa harap kita kepada Allah. Harap kecintaan Allah, harap pahala Allah. Kemudian ada rasa cinta kita. Ada rasa cinta, ada rasa harap. Cinta kepada Allah, ada harapan kepada Allah, dan juga ada khauf.
Jadi ada mahabbah, ada khauf, ada raja, ada khauf. Ada cinta, ada harapan, ada takut ibadah ni tak terima. Takut hati kita Allah murka kat kita. Ni kita bukan bahas ini panjang lebar sekarang. Wallahu taala alam bissawab. Satu lagi tadi apa? Sampai kapan kita beribadah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Ada satu pembahasan lagi, pembatal ibadah. Besok boleh kita bahas pembatal ibadah ini, ya. Di antara pembatal ibadah itu yang pertama syirik, lawan dari tauhid, ya. Murtad dan nifaq. Tapi tidak kurang dari 20, Pak. Yang kedua riya, mengungkit-ungkit kebaikan disertai menyakiti hati orang yang diberi kebaikan. Itu termasuk mendustakan takdir. Ini perhatikan saja dulu, kalau enggak catat besok saya bahas ini, ya. Karena saya mau bahas yang lain. Kemudian meninggalkan salat asar. Itu bisa habis pala ibadah kita. Memvonis dosa dengan bersumpah atas nama Allah, menentang Rasul dengan perkataan dan perbuatan, berbuat perkara bid'ah dalam agama. Apa pula tu bid'ah, Pak Ustaz? Itu Nabi yang sebut, bukan saya yang sebut. Kata Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sekarang perkara-perkara baru dalam ibadah namanya bid'ah. Kalau urusan dunia hantam saja. Kalau orang dulu pakai onta naik haji, cobalah pakai onta naik haji sekarang. Nabi tak suruh. Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Makanya ada sebuah kaidah yang perlu dipahami juga. Di zaman Nabi itu, Nabi meninggalkan sesuatu itu ada beberapa sebab. Yang pertama, ada bendanya zaman Nabi, tapi tak Nabi buat. Saya ulangi, ada penghalangnya di zaman Nabi. Satu, tidak ada, diurutkan dulu. Sesuatu yang ditinggalkan Nabi itu ada beberapa perkara. Yang pertama, tidak ada benda itu di zaman Nabi. Nabi tinggalkan. Nih, boleh untuk kita buat. Sebab tidak ada bendanya zaman Nabi. Zaman kita ada, pakailah nih. Oh, Nabi dulu tak pakai mikrofon. Kita tak pakai mikrofon juga. Ini boleh nih. Tak ada benda ni zaman Nabi dulu. Ini sebagai wasilah untuk menyampaikan agama Allah Ta'ala ini. Makanya Bilal naik dia tinggi-tinggi untuk menyampaikan azan biar terdengar. Ini fungsinya itu, diperkeras suaranya. Untuk apa? Menyampaikan suara azan. Tidak ada bendanya zaman Nabi, Nabi tinggalkan. Maka zaman kita ada bendanya ini, ada barangnya, boleh dipakai. Dulu pesawat ada zaman Nabi tak? Tak ada. Sekarang ada, pakailah tuh. Yang kedua, yang ditinggalkan Nabi zaman itu karena ada penghalangnya. Makanya setelah zaman Nabi tidak ada penghalang itu lagi, boleh dibuat. Apa itu contohnya? Seperti merubah model kiblat seperti sebelumnya. Nabi di zaman beliau tak rubah. Kenapa? Khawatir kaumnya nanti balik menjadi murtad. Makanya pemimpin-pemimpin Islam setelah zaman Nabi rubah lagi. Itu boleh, penghalangnya tidak ada lagi. Tapi ada jenis yang ketiga. Bendanya di zaman Nabi ada, sesuatu itu ada di zaman Nabi, namun tak Nabi buat. Itu juga menjadi syariat untuk tidak kita buat. Apa contohnya? Azan waktu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ada enggak barangnya, bendanya zaman Nabi? Ada enggak azan ini zaman Nabi? Ada. Maka tetapi Nabi tinggalkan. Menjadi syariat bagi kita untuk meninggalkannya. Ini dia. Menjadi syariat bagi kita untuk meninggalkannya. Baik. Apalagi yang pembatal-pembatal amal itu termasuk juga melanggar larangan-larangan Allah ketika sedang sendiri, ketika banyak orang khusyuk atau ampun sudah busuk, sudah khusyuk busuk pula.
Tapi kalau sendiri dia nengok YouTube orang mana macam-macam, luar biasa kemaksiatan. Tuh bisa habis amalan kita nanti. Uraiannya pada pertemuan berikutnya. Maka hadir ngaji terus. Senang dengan dibunuhnya orang mukmin, senang dia. Untunglah mati dia. Dia orang mukmin, tak boleh. Tinggal bersama kaum musyrik di negeri kafir, di negeri harbi. Kemudian mendatangi dukun dan para peramal. Itu terhapus amalannya nanti. Salat wajib, tapi amalan dia, salat dia tak terima sama 40 hari. Dia wajib bekerja, tapi gaji tak dikasih. Itulah tu. Kemudian durhaka kepada orang tua, jangan harap pahala tak dapat. Candu khamar, minuman keras. Berkata dusta dan beramal dengannya. Memelihara anjing kecuali untuk menjaga ternak, kebun atau berburu. Ini anjing di rumah dia. Kemudian budak yang kabur sampai ia kembali kepada majikannya. Wanita yang durhaka kepada suaminya sampai ia kembali taat. Ada terima ibadahnya. Orang yang menjadi imam sedangkan makmum benci kepadanya. Tidak menyapa saudara sama muslim tanpa alasan syar'i. Penjelasannya pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kita masuk kepada pembahasan Dzulhijjah. Ya. Dzulhijjah. Baik. Sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ini ada yang secara waktu itu waktunya, ada yang tahunan. Seperti apa yang tahunan itu? Haji. Ntar dulu, bukan yang tahunan dulu awalnya. Yang sekali seumur hidup. Apa yang sekali seumur hidup? Amalan yang sekali seumur hidup. Apa contohnya? Yang sekali seumur hidup. Khitan. Udah khitan sekali, jangan dihitan lagi. Itulah tu. Apa lagi contohnya? Itu baru ketawa. Barakallahu fiikum. Kemudian yang setahun, tahun sekali, ya. Termasuk yang sekali seumur hidup tu akikah. Akikah tu tidak 2 kali. 1 kali waktu kecil. Kemudian yang tahunan puasa Ramadan, haji, zakat, termasuklah kurban nih. Itu ibadah tahunan dia. Baik. Kemudian ada yang ibadah tu bulanan. Seperti apa bulanan? Puasa 3 hari di Ayyamil Bidh. 3 hari, 13, 14, 15. Kemudian ada ibadah yang pekanan. Seperti solat Jumat, puasa Senin Kamis, atau pekanan. Sekarang bulan Dzulhijjah, ini kesempatan kita beribadah nanti ini. Bulan Dzulhijjah nih. Ada yang ibadah ini ibadah yang termasuk dia kategori ibadah tahunan. Baik. Kita gunakan kesempatan ini. Tapi ada eloknya kita memahami apa itu Dzulhijjah. Dzulhijjah nyurang jadi Dzulhijjah lah ni awak. Dzulhijjah ini berarti adalah dengan makna menunaikan haji. Disebut Dzulhijjah karena bulan umat Islam. Sejak zaman Nabi Ibrahim mulai melaksanakan ibadah haji. Dzu itu sesuatu yang memiliki, dzumalin sesuatu seseorang yang memiliki harta. Dzulhijjah bulan yang memiliki ibadah haji. Itu. Dzulhijjah. Ini harta banyak. Bulan Dzulhijjah dah puluhan tahun dilalui, pergi haji tak nak. Kapan dapat Dzulhijjahnya itu? Tidak haji. Kalau tahulah orang punya harta kenikmatan ibadah haji, dia bakal setiap tahun nak pergi haji. Kalau tak percaya, cobalah pergi sekali. Ya, saya dengarkan pidato Buya Hamka. Itu masih ada di YouTube itu. Dia sebut tentang ibadah haji. Masya Allah. Sulit orang cerita tentang ibadah haji, tapi sampai sana, Masya Allah, orang berkulit hitam, berkulit putih,
di bawah terik matahari berpeluh-peluh keringat, Masya Allah, rindu hati nak balik ke sana lagi. Allah Akbar. Itulah tu. Cuman haji ni memang panggilan Allah ni. Allah itulah dulu kan wa'adzin finnas. Ya, Allah suruh Ibrahim untuk menyerukan ibadah haji ni. Gimana pula nak nyerukan? Tak sampai suara mik, tak ada zaman itu, apalagi handphone. Umumkan saja, kata Allah Ta'ala. Diumumkanlah untuk dipanggil mereka untuk serukan ibadah, untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ya ikhwan, dia naik Ibrahim ni ke atas satu bukit, terdengarlah oleh seluruh manusia seruan Ibrahim ketika itu, sampai manusia-manusia yang masih berada bibitnya dalam tulang-tulang sulbi keturunan mereka mendengarkan itu, seruan Ibrahim itu. Allahu Akbar. Bagi orang-orang yang ditetapkan Allah melaksanakan ibadah haji, luar biasa ibadah haji ini ikhwan. Makanya ibadah haji ini sebuah syariat yang sangat menakjubkan, sebuah syariat yang sungguh sangat membuat iri, ya, bagi pecinta-pecinta tauhid, orang-orang yang terus, ya, dapat melaksanakan haji setiap tahun tu. Masya Allah, nikmat luar biasa. Baik, kita tak bahas ibadah haji sekarang. Amalan-amalan sunnah bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ni keutamaannya luar biasa. Sehingga Rasul menyebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidaklah ada hari-hari yang lebih utama amal saleh pada hari-hari itu, yang lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari bulan pertama ini. Ya Rasulullah, kata para sahabat, faqalu, mereka berkata, walal jihadu fi sabilillah, termasuk juga mengungguli amalan jihad ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, juga mengungguli amalan jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali orang pergi jihad membawa hartanya, membawa dirinya, dan dia tidak pulang sama sekali lagi. Dia mati, hartanya pun habis. Itu baru. Tapi kalau hanya sekedar pergi jihad saja, masih hidup, lebih utama melaksanakan amal ibadah, lebih dicintai oleh Allah amal saleh 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Perbanyaklah amalnya. Sampai seperti yang saya jelaskan di markis pada hari malam Jumat kemarin, itu 2 rakaat awal Dzulhijjah di bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 2 rakaat 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. So, 10 terakhir bulan Ramadan ini yang lebih utamanya adalah malam Lailatul Qadarnya itu. Kalau malam Lailatul Qadar itu khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Nah, dianjurkan kita beriktikaf, gemar untuk beribadah bulan itu. Tapi yang jelas nasnya amal ibadah siang malam 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah ini nyata. Nah, jadi lebih utama. Demikian dijelaskan seperti yang saya terangkan kemarin oleh Syekh Dr. Muhammad Izi beberapa waktu yang lalu pada kami. Baik, kemudian ditingkatkan amalan kita, kualitas ibadah kita ditingkatkan. Demikian juga lebih banyak sedekah kita bulan Dzulhijjah ini. Sebab sedekah ni menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sebagaimana air dapat memadamkan api. Allahu Akbar. Padamkanlah tu dosa-dosa kita. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan Rasul juga pernah menyebutkan, inna dhillal mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuhu, sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat ialah sedekahnya. Itulah naungan kita. Dan dianjurkan juga pada bulan Dzulhijjah ini berpuasa, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dia pada hari
Zulhijjah ini, awal pertama bulan Zulhijjah ini, boleh puasa dari 1 sampai 9-nya. Nah, boleh. Atau mungkin pada hari-hari yang kita pilih saja, dipersilahkan. Tetapi ada satu hari yang jangan sampai tertinggalkan itu. Apa itu? Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nanti ini hari Kamis jatuhnya. Yukaffiru sanatal madiyata was sanatal qabilata. Menghapuskan dosa 2 tahun, setahun yang akan datang dan setahun yang telah berlalu, setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Itu namakan puasa hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Allahu Akbar. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah. Kalau bisa tunaikan ibadah haji, ya. Kemudian amalan-amalan yang lainnya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Arafah itu adalah hari yang luar biasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan satu hadis yang sangat luar biasa. Ma min yaumin aktsara min ay yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada hari-hari yang lebih banyak Allah selamatkan hambanya dari neraka daripada min yaumi Arafah, daripada hari Arafah ini. Wa innahu la yadanu thumma yubahi bihimul malaikata fayaqul. Pada hari Arafah itu Allah mendekat dan berbangga di hadapan para malaikatnya seraya berkata, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Allahu Akbar. Apa yang mereka inginkan, mintalah, minta. Allahu Akbar. Diupayakan itu. Kalau pada hari misalkan tanggal 8 atau tanggal yang lainnya banyak kita bercengkrama dengan yang lain, khususkanlah hari Arafah itu untuk bermunajat kepada Allah, tak banyak bercerita yang lain. Kalau perlu kantor tutup, ya. Barakallahu fiikum. Allahu Akbar. Nah, kemudian amalan di hari raya Idul Adha. Amalan hari raya Idul Adha. Amalan pada hari raya Idul Adha, kita ya ikhwan disunatkan melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian menunda menyantap makan hingga usai dari salat Id. Dulu para sahabat tidak makan mereka itu sampai disembelihnya hewan ternak, hewan kurban, kemudian mereka makan dari hewan ternak tersebut. Itu dia. Tadi anjurkan. Makanya di markis kita buat, kita habis sholat itu langsung sembelih nanti, insyaallah taala. Memperbanyak bertakbir, mengeraskan bacaan takbir ketika menuju sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Diperbolehkan. Perbanyak. Resapi kebesaran Allah. Baik. Dan tidak ada solat sunnah sampai di lapangan, dan dianjurkan solat sunnah di lapangan. Tapi sekarang orang banyak buat di masjid, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai masuk masjid, solat sunnah tahiyatul masjid kita boleh. Tapi solat sunat tahiyatul lapangan tak ada. Kemudian tidak ada solat, tidak ada azan dan iqamah pada solat Id ini, ya. Nah, dan ada solat sunnahnya lagi. Disunahkan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat di rumah setelah pulang dari salat Id. Lah pulang sampai ke rumah, tu bolehlah tu berdasarkan hadis Ibnu Majah. Sampai ke rumah salat 2 rakaat, tu boleh. Kemudian menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ini dan menyantap hidangan makan yang diolah daging kurban ini. Itu dianjurkan. Kita makan hewan kurban kita itu. Baik. Nanti kita bicara kurban. Kalau tidak sempat. Kemudian amalan-amalan di hari tasyrik 11, 12, 13 banyak berzikir kepada Allah, mengadakan jamuan makan. Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari makan-makan. Hari minum-minum dan berzikir kepada Allah. Jadi tidak hanya makan-makan saja, tidak hanya minum-minum saja, juga hari zikir kepada Allah. Jadi orang Islam itu gitu, Pak. Tidak sama dengan orang Buddha. Kalau orang Buddha apa? Itu dia. Puasa mutih. Puasa apa? Puasa dia ada puasa peti geni, ya. Dia puasa mutih itu hanya makan nasi putih, sayur putih, air putih. Itu dia. Orang Islam tak. Jadi ada pula amalan kalau makan daging itu susah zikir katanya. Anda
orang Islam tuh makin banyak makan daging makin kuat deh zikirnya tadi ya. Barakallahu fiikum. Jadi banyak kali itu tengok pula. Jangan kebanyakan kali payah bangun. Orang kalau banyak makan tuh susah bangun ya. Kalau nggak percaya coba aja nggak makan malam, mudah bangun bapak. Sebenarnya lapar apa lu nggak kecopek kalau jago dehnya. Barakallahu fiikum. Kemudian mengumandangkan takbir. Mengumandangkan takbir itu dianjurkan. Kapan pula pada hari-hari tasyrik itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, huwallah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dianjurkan. Silakan diperbanyak, baca. Ini syiar-syiar agama Allah. Kemudian sahabat-sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke kurban. Sabar. Kurban dalam bahasa Arab disebut dengan al-udhiyah. Cuman sebenarnya kurban itu juga ada bahasa Arabnya kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi asal kata dari kurban ini yang pas dalam bahasa Arab itu adalah al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Adalah menyembelih hewan kurban. Kita hendak paham juga sedikit tentang fikih kurban ini agar kita memahami. Tapi waktu kita terbatas. Saya anjurkan lebih banyak dengarkan kajian guru-guru kita lagi di internet dan yang lainnya. Kurban itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Keutamaan korban ini ma'amila adamiyun min amali yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan satu amalan pada hari Idul Adha yang lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirkan darah ibadah kurban, hewan kurban. Hendaklah kalian merasa senang karenanya. Namun hadis ini dhaif. Namun para ulama, walaupun hadis ini dhaif, namun maknanya betul. Maknanya betul. Jadi tidak semua hadis dhaif itu ditolak secara kandungannya. Maknanya betul. Tidak betul ucapan Nabi, tapi kandungannya ini adalah betul. Kemudian hukum kurban itu apa? Pendapat para ulama dalam hal ini ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnatun muakkadah. Yang mengatakan wajib ya bagi yang memiliki kelapangan rizki. Yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, dan Syekh Utsaimin menyebutkan pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pendapat yang mengatakan tidak wajib. Namun wajib bagi yang mampu. Itu pendapat yang pertama. Apa dalil mereka? Hadis yang berdasarkan riwayat Imam Ibnu Majah. Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki dan dia tidak berkurban, maka jangan mendekat ke tempat salat kami. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama menyebutkan ini wajib. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Tapi ada pendapat yang kedua. Ini hanya sunat muakkadah. Sunnatun muakkadah. Ditekankan. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lain-lainnya. Ya. Dan wallahu ta'ala alam bisawab. Dalil kelompok ini di mana Abu Sariha mengatakan aku melihat Abu Bakar, Umar sementara mereka berdua tidak berkurban. Ya. Dan sanadnya sahih. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Al-Baihaqi. Ibnu Hazm berkata tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu adalah wajib. Berarti Abu Bakar dan Umar itu pernah tidak kurban. Maka berdasarkan ini mereka menyimpulkan bahwa ini bukanlah wajib tapi sunnatun muakkadatun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terjadi perbedaan pendapat yang panjang di kalangan para ulama tentang hal ini. Ya, mana yang benar? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tapi demikianlah kenyataannya. Namun ibadah kurban ini yang perlu diingat, ibadah kurban ini mampunya itu tidak mesti yang harga 2,5 juta.
ibadah kurban ini adalah ibadah tahunan. Sehingga kalau di masyarakat kita kadang-kadang dianggapnya ibadah seumur hidup atau ibadah digilirkan. Sehingga terjadi di masyarakat kita apa? Nanti kurban dia tahun ini untuk ayahnya, tahun depan untuk emaknya, tahun berikutnya lagi untuk anak paling besar, tahun berikutnya lagi anak nomor 2, terus anak nomor 3. Enggak. Udah habis semuanya 5 orang, dia beradik kakak, beranak pinak. Besok udah 10 tahun dah berkurban-kurban dia. Itu enggak ibadah tahunan itu. Setiap tahun dituntut ini. Cuman yang perlu diingat, ibadah kurban ini minimalnya apa? Ibadah kurban minimalnya adalah 1 ekor kambing. Dan pendapat yang sahih di kalangan para ulama, ini diperbolehkan kambing betina kurban. Berarti berapa harga kambing betina paling murah? Berapa gua kambing betina? Paling murah harga kambing betina berapa? Ada yang 600 kan? Ada 600 harga kambing betina. Ada uang 600.000 berkurban. 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 Di lungguan piti 2 bulan ndak belanja pui gowes. Itu dah cukup dia nama tibu dah. Lah dapat kurban. Insya-Allah. Kau usah jari ketek besok tu kau usah. Itu kurban. Bayangkan itu. Kalaulah hal ini kita budayakan, dan kurban ini sebenarnya itu satu untuk satu kepala keluarga, dan diniatkan pahalanya untuk keluarga yang lain itu boleh. Namun kok ada lebih TV ini, kalau sekiranya ada uang istrinya lagi boleh juga tambah lagi. Tapi kalau cukup satu nih, cukup serikat pahala yang lain diniatkan dari satu kepala keluarga nih, ada dapatlah tuh. Tapi kalau masih ada lagi silakan. Namun satu kurban, satu kepala keluarga. Berarti ibadah ini ibadah tahunan. Kalaulah kita budayakan sekiranya di satu desa itu ada 300 kakak, 300 ekor lah itu kurban hewannya. Bayangkan itu. 3 desa kambing. Tapi kociknya Pak Ustaz, nama tibu kok enggak apa-apa. Allahu Akbar. Luar biasa itu. Kalaulah daerah-daerah terpencil itu dimurtadkan dengan sarimi, kita Islamkan mereka dengan daging kurban. Luar biasa. Makanya Idul Fitri itu adalah bagi-bagi beras. Kalau Idul Adha bagi-bagi daging. Allahu Akbar. Makanya nanti coba dipikirkan kah. Tuh potangkan dibuat poster kurban 2.500.000 dan 1.000.000 piti nak suara. Sehingga cukup piti ramanya mesti beli kereta lu lainnya. Jadi tapi cuba yang nama tu ibu potang buat merek nama tu ibunya. Tu. Cuman dicari. Tahun depan PR kita ni. Barakallahu fikum. Kalau walaupun kecil-kecil, domba-domba tu harga 700, 8.000 atau 1.000 dah banyak tu. Banyak dah insya-Allah tu. Bayangkan tu. Kalau kita budayakan ini, kalaulah khotib dilipat kain ini menyuarakan ini 1 bulan menjelang hari raya atau 2 bulan menjelang hari raya Idul Adha, saya yakin orang terinspirasi juga. Cuman kan tak kita suarakan. Itulah Ustaz takut ibu. Allah Ta'ala ala bisab. Kurban itu terjadi perbedaan pendapat para ulama boleh tak kerbau. Sebab yang ada itu kambing atau domba, sapi dan onta. Kalau kambing untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang, kalau onta untuk 10 orang. Bolehkah dengan kerbau? Para ulama seperti Syekh Shalih Fauzan mengatakan kerbau juga sama dengan sapi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Namun Rasulullah SAW yang beliau sembelih dulu kibas, sehingga terjadi perbedaan pendapat mana yang lebih utama, kambing atau sapi. Kalau berdasarkan hadis tentang salat Jumat, bagi orang yang datang pertama, salat Jumat itu imam kan dianjurkan lambat datang.
Jadi jamaah itu, ya, imam langsung khutbah, dia naik, dia langsung. Maka tidak dianjurkan solat tahiyatul masjid bagi imam. Langsung naik dia khutbah. Jadi orang yang datang pada saat pertama dapat onta, kata Nabi. Saat kedua dapat sapi. Saat ketiga makin mengecil, dapat kambing. Jadi sebagian para ulama mengatakan lebih utama onta, lebih utama sapi, berdasarkan hadis ini. Setelah itu baru kambing. Tapi ada pendapat, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua lebih utama kambing. Sebab yang dikurbankan Nabi tidak sapi. Yang dikurbankan Nabi adalah kambing atau kibas. Berarti lebih utama kambing sebab Nabi sebaik-baik contoh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Namun kalau dikurbankan adalah 1 ekor onta, sah. Kiranya lebih utama ontanya. Karena banyak piti. Kalau yang dikorbankan 1 ekor kambing, sebab boleh 1 ekor sapi, 1 ekor sapi untuk 1 orang, boleh, silahkan. Tapi tidak cukup pitira, 7 orang minimalnya, maksimalnya, Tapi 3 orang, 5 orang boleh juga. Tidak mesti 7 orang. Tuh paling banyaknya 7 orang. Jadi 1 ekor kambing silahkan. InsyaAllah lebih utama. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama? 1 ekor kambing dengan 1 andil sapi yang dibagi 7. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang lebih banyak memberikan manfaat, insyaAllah ta'ala. Yang banyak memberikan manfaat. Kalau memang kambing itu adalah kambing yang sehat dan kambing itu besar, lebih utama dari 2 sisi. Sisi dagingnya dan sisi Nabi buat akikahnya, kurbannya dulu kambing. Tapi kalau kambing keteknya, harga kambing cuma 1.500.000, ini urunan sapinya 2.500.000, insyaallah yang lebih utama, yang lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Karena hakikat dari kurban dapat daging dan dapat manfaat buat orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kalau tidak dapat sapi, tidak dapat sapi dia, kambing. Tadi siang saya katakan tidak apa-apa kambing, Pak. Kambing juga dibuat Nabi kambing. Bahkan sebagian para ulama memandang lebih utama kambing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan 1 ekor kambing itu boleh diniatkan untuk semua ahli keluarga kita pahalanya. Seperti dalam hadis Abu Daud, Nabi menyebutkan, sebelum menyembelihnya Nabi mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah, inilah kurban dariku dan kurban umatku yang tak mampu berkurban. Tuh. Juga dalam lafaz lain, ini ya Allah kurbanku dan kurban keluargaku. Jadi pahalanya itu terjadi perbedaan pandangan para ulama. Ini pahalanya kan yang didapatkan atau masuk 1 kambing itu dibagi pula dengan semua keluarga. InsyaAllah ta'ala yang lebih selamat adalah pendapat pahalanya itu yang bisa dibagi. Sehingga nanti ketika datang syariat untuk tidak memotong kuku, mulai masuk 1 Zulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban, tidak boleh memotong rambut. Ada hadis yang larangan untuk itu yang atas namanya itu. Pamannya, kepala keluarganya Silihun bin Tongkai. Nama istrinya Qoyab bin Makdod. Yang Qoyab bin Makdod tak ikut dia. Silihun bin Tongkai baru itu dia. Tak tepat ya namanya. Barakallahu fikum. Ahmad bin Muhammad. Baik. Antum dah kantuk. Itulah sebabnya dikasih apa dikit. Kemudian boleh ndak arisan untuk berkurban? Ya. Hakikat arisan ini hutang. Hakikat arisan itu adalah hutang. Boleh tak? Berarti boleh tak hutang untuk kurban? Ketika menyebutkan lakum fiha khair, ya, dalam soal had, kamu memperoleh kebaikan yang banyak pada unta-unta kurban tersebut. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk membeli unta kurban. Beliau ditanya, kamu berhutang untuk beli kurban? Dan beliau menyebutkan dalilnya lakum fiha khair, banyak kebaikannya. Jadi para ulama menyebutkan boleh berhutang untuk
menyembelih hewan kurban asal kita nampak gambaran untuk membayar hutang itu. Tuh. Tidak ada gambarannya, tidak usah berhutang. Wallahu taala a'lam bisawab. Iko kebun sawit lai. Bayilah dulu. Atau P3 lelai can untuk bayi itu belilah tu. Tidak apa-apa. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi kurban 1 ekor kambing itu untuk 7 orang. Tapi kalau ada buat seperti sekolah sekarang, mendidik anak-anak, ayo kita berkurban anak-anak, 1 orang 1 lokal 22 orang, ayo kita beli kambing. Nanti disembelih kurban, hewan sembeliannya sah, atas nama kurban tidak sah. Paling bagusnya itu namanya bukan kurban, latihan apa? Latihan kurban. Nah, itu namanya. Paling bagusnya begini, iuran anak-anak ini dihadiahkan sama bu gurunya nih, bu guru. Nih Pak Guru, atas nama Pak Gurunya lah, hadiah dari anak tepat tuh. Tapi kalau anak tuh sama-sama tidak tepat. Sebab nanti ketika nyembelih itu dianjurkan Allah bismillah. Allahumma taqabbal hadza an fulan. Boleh disebutkan nama. Maka menyebutkan nama ketika menyembelih itu bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diperbolehkan itu. Lalu berkurban atas nama orang meninggal. Boleh tidak? Berkurban atas nama orang meninggal itu ada perinciannya. Orang meninggal bukan sesuai sasaran kurban utama, namun status mengikuti kurban orang yang masih hidup. Ya. Umpamanya gini. Seseorang berkurban untuk dirinya dan keluarganya yang sudah hidup dan yang sudah mati. Itu berserikat tuh boleh tuh. Tapi berkurban khusus untuk orang yang sudah meninggal atas nama dia, dan dia dulu tidak berwasiat, maka untuk hal ini sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Tapi kalau dia pernah berwasiat agar keluarganya berkorban untuk dirinya, apabila nanti dia meninggal dunia, kurban untuk mayat yang seperti ini diperbolehkan untuk menunaikan wasiatnya. Karena ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa beliau pernah berkurban dengan 2 ekor kambing. Pada saat ditanya, beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadaku, aku berkurban untuk beliau. Sekarang saya berkurban atas nama beliau. Jadi berwasiat boleh, tapi kalau tak ada wasiat, maka sebaiknya dia yang berkurban dan dia ikut sertakan orang tuanya, keluarganya, itu pahalanya. Sebab Rasul sangat mencintai Khadijah, namun Rasul tidak pernah terdengar riwayatnya berkurban atas nama Khadijah. Rasulullah tidak berkurban atas nama Khadijah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ya, keterbatasan waktu. Usia kurban. Kita percepat. Usia kurban, kalau kambing 1 tahun, kalau domba 6 bulan dah boleh. Itu hebat domba ni. Kalau sapi dan sejenisnya itu 2 tahun ke atas. Ya. Cacat kurban. Cacat kurban ni tidak cuma sedikit saja, itu tidak apa-apa. Tidak terhitung cacat dia itu. Tapi betul-betul sudah kategori cacat, itu tidak lagi. Dan kita tidak bahas, kena ni panjang. Ya, mungkin yang diantara yang perlu lagi, kalau ada pertanyaan silakan nanti. Jadi untuk hewan kurban itu betina diperbolehkan ya. Ya. Ini juga pendapatnya As-Sirazi Asy-Syafi'i mengatakan jika dibolehkan menggunakan hewan betina untuk akikah berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwa juga boleh untuk berkurban. Di mana ada hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bahwa anil gulami syatan wa anil jariyati syatun la yadurrukum dzukranan kana au inathan. Akikah untuk anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing. Tidak ada masalah jantan maupun betina. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Makanya As-Sirazi, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, kalau boleh untuk akikah, boleh juga untuk kurban kambing betina ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab, ya.
Dan ada larangan-larangan untuk orang yang kurban, termasuk juga tadi memotong kuku, rambut ya, dan yang lain-lainnya. Dan menyembelih hewan kurban itu juga boleh pada hari tasyrik. Tadi sudah kita sebutkan 4 hari. 4 hari. Jadi tidak mesti hari itu. Boleh siang atau malam juga boleh, dipersilahkan. Tidak mesti hari itu. Dan yang waktu yang paling utama adalah dilakukan 10 hari awal bulan Zulhijjah itu. 10 pertama bulan Zulhijjah itu lebih utama insyaallah taala. Yang berdasarkan hadis 10 apa? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna tadi. Wallahu taala a'lam bissawab. Tempat penyembeliannya. Tempat penyembeliannya adalah tanah lapangan tempat salat Id diselenggarakan. Jadi tidak jauh-jauh dari situ. Ya. Bahwa itu untuk syiar Islam. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Dulu Rasulullah menyembeli wa yadhbahu wa yanharu bi musallad. Di tempat salat itu Rasulullah menyembelinya. Tapi dalam masjid jangan buat-buat leleh. Mungkin sekitaran itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Bolehkah mengirim hewan kurban keluar daerah? Menyembelih hewan kurban keluar daerah itu asalnya di daerah kita, sehingga kita dapat melihatnya, tapi kita kirim dagingnya itu yang lebih utama. Namun mungkin tidak ada orang yang akan memakan lagi, seperti ada muhsinat kita dari Australia sana. Memang di sana makanan paling enak mereka tempe, sebab daging itu dah muak mereka. Kalau seperti itu mungkin berbeda kasusnya. Atau mungkin ada kasus-kasus lain yang di daerah itu tidak ada sama sekali orang kurban, atau rumit sekali, itu diperbolehkanlah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk memajukan dakwah satu sempat itu mungkin lain lagi ya. Siapakah yang menyembelih hewan kurban ini? Sebenarnya menyembelih hewan kurban itu adalah orang yang berkorban itu sendiri. Karena Rasulullah SAW menyembelih unta dulu, itu menyembelih kurbannya dengan tangan beliau sendiri. Tapi sisanya juga beliau serahkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Berarti itu juga boleh disembelih oleh orang lain. Tapi tidak boleh diberikan upah apa dari daging itu, atau dari kulit mengulitnya, atau dari tulangnya. Kalau diberikan juga untuk orang, termasuk orang jagalnya, itu adalah dari yang lain. Wallahu taala a'lam bissawab ya. Dan saya kira karena keterbatasan waktu, kayaknya kita cukupkan sampai di sini tentang hal ini. Dipersilakan untuk membaca lebih lanjut ya. Nanti saya kirimkan ke grup, ada satu e-book yang bagus, e-book elektronik untuk kurban ini. Ditulis oleh Ustaz Amin Nurbais. InsyaAllah ta'ala saya kirimkan nanti ke grup masjid dan ke grup pondok kita ini, insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan, kalau tidak ada cukup sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau